Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama kita lagi dalam Liputan Sumbawa, dan hari ini kita kembali podcast lagi untuk hari ini di Selasa 28 Januari 2025. Nah, di hari ini kita akan kedatangan bahkan sudah hadir bersama kita sudah ada Bapak Letkol CZI Eko Cahyo Setiawan SEM Han bersama kita. Dan selamat pagi Bapak. Pagi Mbak. Gimana kabarnya nih Pak? Alhamdulillah baik. Ketemu lagi kita Ya. Harus rajin-rajin dong kita bertemu Pak. Pak, dan untuk sahabat cerdas semuanya, untuk Liputan Sumbawa, di hari ini kita akan podcast mengenai tentang penerimaan prajurit TNI AD tahun 2025. Benar Pak ya? Betul Mbak. Oke, Pak Komandan, nih selaku dari Komandan Kodim 1607 Sumbawa, ingin kita dengar beberapa informasi tentang penerimaan prajurit TNI AD tahun 2025. Apakah benar nih Pak? Betul Mbak. Benar, lagi ada pendaftarannya Pak. Iya. Sudah mulai dibuka? Jadi untuk tahun ini kita ada beberapa pendaftaran, mulai dari Tamtama, Bintara, SPAPK, Akmil. Jadi yang sekarang ini itu ada pendaftaran Tamtama, gelombang pertama. Itu sudah mulai dibuka tanggal 23 Desember 2024 dan akan berakhir penutupan tanggal 29 Januari 2025. Jadi masih ada waktu bagi adik-adik yang mau mendaftar sebagai anggota TNI, ada waktu untuk mendaftar. Jadi selain mendaftar online, juga setelah ada hasil dari online tersebut akan divalidasi, dan waktu validasi sampai tanggal 31 Januari. Jadi masih ada tanggal waktu bagi adik-adik yang mau bergabung, silakan mempersiapkan diri, silakan mempersiapkan konsentrasinya, dan segera daftar secara online dan validasi di Ajendam Dayana di Denpasar, Bali. Oke. Sebelum jauh lagi nih kita udah dengar pendaftarannya sudah dimulai dibuka. Yang pertanyaan yang paling penting dan umum sekali menjadi pertanyaan, persyaratannya nih Pak. Nah, ini persyaratannya ini ada beberapa persyaratan. Yang pasti yang pertama itu harus WNI. WNI ya dong. Indonesia, yang pasti ini, yang pasti. Yang kedua, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa. Artinya menganut agama dari agama yang ada di Indonesia, di mana ada 6 agama, minimal menganut satu agama. Satu agama. Bukan minimal, harus menganut satu agama dari 6 agama yang ada di Indonesia. Siap. Yang berikutnya, setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Yang berikutnya, usianya itu minimal 17 tahun 9 bulan. 17 tahun 9 bulan. Dan maksimal 22 tahun saat pembukaan pendidikan, yaitu tanggal 4 Maret 2025. Yang berikutnya, sehat jasmani rohani. Dan itu masih ada persyaratan yang lainnya. Ini yang persyaratan umum. Ada persyaratan yang lainnya, yaitu tidak memiliki catatan kriminalitas yang secara tertulis diterbitkan oleh kepolisian. Yang berikutnya, tidak memiliki tato, tidak tindik untuk telinganya. Namun apabila ini adalah adat, harus mendapat surat ataupun apa istilahnya itu, pernyataan dari ketua adat atau ketua suku. Untuk daerah tertentu biasanya Pak ya. Yang berikutnya, tinggi. Nah, tinggi ini ada yang menarik. Yang awalnya minimal 163 cm, ada perubahan. Ada penurunan sedikit, 160 cm. 160. 160 sekarang. Itu udah pas banget berarti Pak ya. Sudah pas. 159 deh. Tidak bisa. Tidak bisa. Harus pas 160. 160. 160. Ya, dari 163 sebelumnya. Betul. Nah, yang berikutnya pria. Ya. Harus pria karena ini tamtama. Jadi tamtama harus pria. Kecuali Bintara itu bisa pria bisa wanita, ada kawat. Kalau tamtama wajib laki-laki. Wajib pria. Dan yang berikutnya ini gratis. Tidak ada dipungut biaya. Nah, ini dia yang penting Pak. Yang berikutnya, dari semuanya ini akan ada seleksinya. Seleksinya mulai dari seleksi kesehatan umum, mulai dari psikologi, kesehatan jiwa, postur, sama jasmani, uji jasmani lah istilahnya, sampai dengan pantohir. Jadi memang ada beberapa tahap yang harus dilalui. Untuk itu makanya perlu persiapan dari
dari apa ya istilahnya itu adik-adik yang mau mendaftar sebagai anggota prajurit TNI Angkatan Darat. Wow. Menarik nih Pak, kalau untuk masalah pendaftaran nih kayaknya banyak sekali pertanyaan dari masyarakat juga. Betul. Yang biasanya kita temui. Contohnya aja nih Pak, di masyarakat itu kenalnya, ini kalau misalnya giginya udah rusak, giginya udah berlubang, nggak bisa nih jadi tentara, itu bener nggak sih Pak? Sebenarnya ada istilahnya itu batasannya Mbak, artinya kalau memang giginya berlubang itu masih bisa ditolerir. Masih bisa ada toleransinya. Namun harus dilihat berapa lubang dulu giginya ini. Oh, ada. Kalau memang ompong ya tidak mungkin terima Mbak, kalau ompong. Kalau udah melakukan tambalan baru bisa itu Bisa, Pak. bisa. Jadi itu bagian dari tim yang akan menilai, tim kesehatan yang akan menilai. Siap. Jadi ada panitia yang terbagi-bagi mulai dari tim kesehatan, tim jasmani, tim psikologi. Nanti mereka kan yang menilai oleh bagi calon anggota yang adik-adik yang mau mendaftar sebagai anggota TNI. Kalau renang Pak, wajib bisa? Renang setahu saya itu hanya 20 meter. 20 meter. Dengan ya kalau bisa kayaknya kayak dada lah. Kayak dada. Dan ada tesnya juga itu Pak? Ada tesnya. Jadi memang kenapa harus bisa berenang? Karena kan tentara memang dididik untuk istilahnya itu bertempur lah. Jadi harus menguasai juga di air dan di darat. Kembali lagi nih Pak, untuk pendaftaran saya rasa sudah dipahami sekali untuk calon-calon prajurit kita, insya Allah ya. Kemudian ada pernyataan menarik sekali yang Bapak lontarkan tadi, bahwa pendaftaran ini gratis, tidak dipungut biaya. Betul Mbak. Itu benar nggak sih Pak? Betul Mbak. Jadi seandainya memang ada yang menjanjikan untuk kelulusan, itu menurut saya itu bohong. Karena yang bisa meluluskan adalah calon si pendaftar ini sendiri yang bisa meluluskan. Kalau memang ada yang menjanjikan lulus, itu akan masuk di pelanggaran. Dan pelanggaran ini tidak bisa ditoleransi, akan diproses sesuai dengan ketentuan. Karena memang kita mencari bibit-bibit, mencari kader-kader untuk sebagai anggota TNI AD itu yang memang berkualitas dan mumpuni. Dan mumpuni artinya mereka siap untuk dinas, siap untuk bekerja, siap untuk ditempatkan di manapun bertugas. Nah itu dia lagi nih Pak, siap ditempatkan di mana saja, itu sudah harga mati dong pasti. Betul. Betul. Oke, jelasnya satu yang kita harus pahami adalah pendaftaran ini gratis, tidak dipungut biaya sama sekali. Jadi buruan ya, langsung daftar saja. Kemudian sejauh ini sampai dengan pendaftarannya besok tanggal 29 Januari 2025, khususnya di Kodim 1607 Sumbawa nih Pak, upaya apa saja sih untuk mensosialisasikan tentang penerimaan prajurit TNI AD khususnya di Kabupaten Sumbawa? Baik Mbak, untuk kami Kodim 1607 Sumbawa sudah melaksanakan beberapa kampanye untuk memberikan informasi ke masyarakat, ke adik-adik yang SMA. Jadi kami melalui Babinsa dan Ramil yang ada di wilayah-wilayah selalu menyampaikan melalui Komsos, komunikasi sosial kepada masyarakat, baik mereka ke sekolah-sekolah maupun mereka ke masyarakat secara langsung. Jadi ini sudah kami laksanakan di tahun-tahun sebelumnya dan sudah berjalan, sehingga masyarakat akan memperoleh informasi dan tahu, oh ini ada pendaftaran. Di samping itu juga kita juga memasang banner di Koramil, di Kodim, banner-banner, sehingga nanti apabila ada yang melintas membaca dan silakan tanya ke Koramil, tanya ke Kodim, kita terbuka. Jadi ya saya paham masih ada rasa sungkan, takut dari masyarakat untuk datang ke Koramil, Kodim. Saya sampaikan di sini, silakan kalau mau mencari informasi tentang pendaftaran rekrutmen prajurit TNI Angkatan Darat, silakan ke Kodim atau ke Koramil. Nanti akan kami arahkan. Atau bisa membuka di website rekrutmen TNI AD. Itu ada di internet, silakan membuka. Kalau mau lebih jelas, silakan ke Koramil atau Kodim. Akan kami jelaskan tentang rekrutmen TNI AD. Berarti pendaftarannya emang sekali lagi diulang secara online. Dan secara offline-nya juga nggak apa-apa? Nanti setelah online, hasil dari online tersebut akan dibawa untuk validasi di Ajen Kodam.
Itu bukti sebagai bukti kalau calon tersebut sudah daftar secara online. Siap. Kalau belum online, dia langsung ke validasi, itu tidak akan diterima, Mbak. Jadi harus online dulu baru validasi di Ajen Kodam. Oke. Ini penerimaan prajurit TNI yang tahun 2025 itu dibuka secara nasional kan Pak ya? Nasional seluruhnya, Mbak. Dibuka secara nasional. Nah, kalau misalnya untuk perekrutannya, apakah itu di Kodim 1607 atau dinaik ke provinsi atau semuanya yang menaungi atau melaksanakan? Untuk di Kodam 9 Udayana, jadi saat ini untuk online-nya bisa dilaksanakan di seluruh wilayah Kodam 9 Udayana. Namun untuk validasi nanti akan divalidasi di Ajen Kodam 9 Udayana di Denpasar. Nah, setelah divalidasi dan dinyatakan lulus, baru akan mengikuti serangkaian seleksi dari kesehatan umum, kesehatan jiwa, kesehatan jasmani, psikologi, sampai dengan matokhir. Jadi semua dilaksanakan di Udayana, di Kodam Udayana di Denpasar. Di Denpasar. Jadi semua terpusat. Ya. Proses lama untuk seleksinya itu berapa? Tadi di Maret ya untuk pendidikannya. Maret pendidikannya. Berarti dari jeda Januari sampai dengan Maret itu proses seleksinya. Seleksinya, betul. Kalau misalnya sudah lulus kitanya nih Pak, udah jadi prajurit TNI, kemudian melakukan pendidikan atau ya pendidikan kan Pak ya. Itu Betul. berapa lama prosesnya Pak? Jadi untuk Tamtama pendidikannya ada 2 tahap. Tahap yang pertama itu tahap pembentukan latuk lah istilahnya, tahap pembentukan itu di Rindam. Kalau di wilayah Bali Nusra dilaksanakan di Rindam 9 Udayana di Tabanan selama kurang lebih 4 bulan. 4 bulan. Setelah mereka selesai melaksanakan pendidikan pembentukan, ada tahap 2-nya yaitu kejuruan. Jadi setelah mereka mengikuti 4 bulan pendidikan pembentukan di Rindam, baru nanti sesuai dengan hasil psikologi akan terbagi mana yang masuk di Korps Infanteri, Korps Seni, Kavaleri, itu sesuai hasil dari psikologi. Nah, setelah penutupan pendidikan pembentukan, mereka akan berangkat ke tempat pendidikan masing-masing. Di Pusdik pusat pendidikan. Kalau yang seni itu di Pusdik seni Bogor. Kalau yang infanteri itu di Rindam. Tetap di Rindam yang infanteri. Kalau yang perhubungan juga berangkat ke pusat pendidikan perhubungan, ke Pusdik perhubungan. PAL juga sama, Pusdik Hub, Kavaleri ke Pusdik Kavaleri. Ya, yang berbeda infanteri tetap di Rindam masing-masing. Kalau yang infanteri. Itu selama 3 bulan pendidikan kejuruannya. 4 bulan ditambah 7 bulan, 3 bulan. 7 bulan. Berarti 7 bulan. Rata-ratanya Pak ya. Rata. Setelah tadi jumlah bukan lamanya ya, Lamanya, adalah 3 bulan ditambah dengan 4 bulan atau minimal 7 bulan. Dengan masa seleksinya juga sampai dengan Maret nanti untuk yang periode pertama tapi Pak ya. Tahap pertama. Gelombang pertama. Gelombang pertama. Berarti akan ada gelombang selanjutnya. Betul. Oh, dalam 1 tahun berapa? Tahun Tamtama 2 gelombang. 2 gelombang 1. Berarti akan ada nanti gelombang kedua. Untuk yang masih kurang usianya nih Pak. Itu bisa seandainya sekarang mereka masih SMA, itu bisa masuk di gelombang kedua nanti yang perkiraan dibuka di bulan? Mungkin setelah bulan Juni-Juli. Juni-Juli. Pendaftarannya. Oke, kita lanjut lagi nih Pak. Misalnya kita udah menjadi prajurit TNI, kemudian lulus lah di Tamtama, itu pangkatnya nanti apa Pak ya? Tamtama itu setelah lulus pendidikan tahap 1 dan tahap 2 akan berpangkat prajurit 2. Prada. Di mana saat mereka berdinas di batalion, mereka akan menjadi anggota regu. Anggota regu. Jadi mereka lulus pangkat Tamtama prajurit 2. Prada tadi Pak ya? Prada, prajurit 2. Prada, oke. Mungkin itu adalah beberapa informasi yang bisa disampaikan oleh Kodim 1607 Sumbawa tentang penerimaan prajurit TNI Angkatan Darat tahun 2025. Sebelum kita akhiri podcast kita di hari ini Pak Komandan, mungkin ada sedikit himbauan kepada adik-adik kita untuk mengikuti seleksi penerimaan prajurit TNI AD. Baik, terima kasih Mbak. Saya menghimbau pada adik-adik, khususnya adik-adik yang berdomisili di Sumbawa, masih ada waktu untuk mendaftar Tamtama gelombang 1 TNI AD. Mari bagi yang berminat segera mempersiapkan diri, siapkan administrasi, siapkan fisik, mental, kesehatan untuk mendaftar. Saya pastikan dan ini merupakan komitmen dari TNI AD bahwasanya untuk rekrutmen TNI AD itu gratis, tidak dipungut biaya.
sekali lagi gratis dapat biaya. Ayo bagi yang berminat kita persiapkan diri dan segera mendaftar secara online dan validasi di Ajen Kodam Udayana. Siap. Terima kasih Terima kasih, Pak Mbak. Komandan. Dan untuk sahabat cerdas semuanya, sekali lagi ya, penerimaan prajurit TNI AD tahun 2025 sudah dibuka untuk tahap pertama. Jadi ayo bersama-sama dan beramai-ramai mengikuti seleksinya untuk menjadi prajurit TNI Angkatan Darat untuk Indonesia kita. Terima kasih Pak, Mbak. dan terima kasih untuk seluruh kawan-kawan dari 1607 Sumbawa yang juga hadir di podcast kita hari ini. Dan sampai berjumpa kembali di podcast kita selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.